Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Arsy Cipta Pelangi dari SI4103. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas ketiga EAI, yaitu integrasi di level data. Tugas yang saya dapatkan ini yaitu mengenai single application menampilkan dari multiple database. Jadi disuruh membuat aplikasi di mana dapat mengakses dua tabel yang berbeda. Nah, database yang pertama ini saya menggunakan MySQL dan database yang kedua ini saya menggunakan PostgreSQL. Nah, nanti program tersebut akan menampilkan kedua tabel tersebut dalam satu halaman yang sederhana. Jadi, dalam satu halaman akan muncul data-data dari tabel yang diperoleh dari dua database yang berbeda. Nah, untuk koneksi yang saya gunakan itu menggunakan PG Connect. Oke, untuk langkahnya itu pertama kita buat dulu database di MySQL. Jadi kita ke localhost ppmadmin, di mana pastikan SAM-nya sudah nyala di bagian MySQL dan Apache sudah di start. Nah, jadi untuk pembuatan database itu bisa kita klik dan kita beri nama database-nya, nanti tinggal klik tombol create di sini. Nah, saya telah membuatnya dengan nama belajar, di mana di dalam database belajar ini saya juga membuat tabel. Jadi kalau mau buat tabel tinggal klik new aja, nanti akan membuat tabel dengan mengisikan nama tabelnya dan jumlah kolom yang ada di tabel tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan nama tabel pegawai, di mana diisikan 4 kolom, yaitu ada ID, nama, NIK, dan alamat. ID di sini saya buat auto increment dan juga primary key. Nah, untuk masing-masing ini terdapat tipe datanya juga yang telah disetting pada saat pembuatan tabel. Nah, di sini saya telah mengisikan isi tabelnya dengan cara mengklik insert di sini dan isikan untuk ID, nama, NIK, dan alamatnya, kayak gitu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat database di PostgreSQL. Pastikan sudah melakukan download dan install terlebih dahulu. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat database itu, kita bisa klik pada bagian ini, kita klik kanan, lalu kita create, dan pilih database. Nah, di sini kita akan memberikan nama database-nya, karena saya telah membuatnya, jadi saya tidak perlu mengisikannya lagi. Di sini setelah membuat, bernamakan database-nya itu tugas. Nah, kalau sudah membuat pasti nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk melihat pembuatan tabel itu di bagian skema. Nah, nanti di sini ada bagian table. Nah, kita klik kanan lalu create dan create table. Nah, di create table ini kita bisa beri nama tabelnya, terus kolomnya mau ada apa aja dan tentukan tipe data dan juga panjangnya. Lalu karena saya sudah telah membuatnya, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Di sini saya sudah membuat tabel bernamakan bank. Untuk melihatnya, saya klik kanan, view data, klik yang all rows. Nah, di sini saya sudah membuatnya, ada ID, nama bank, dan nomor rekening. ID saya buat primary key. Nah, karena saya sudah menginsertkan data-datanya, maka akan tampilannya akan seperti ini. Untuk menginsertnya itu kita bisa klik kanan, terus kita script dan kita insert. Jadi nanti tinggal melakukan insert data berupa ID, nama bank, terus nomor rekeningnya, kayak gitu. Oke, untuk pembuatan database sudah selesai. Nah, agar aplikasi yang kita buat nantinya terkoneksi dengan database PostgreSQL, kita perlu mengaktifkan extension PDO PGSQL yang dimana secara default itu dia tidak aktif. Untuk langkahnya itu kita ke bagian SAM, di bagian Apache ini kan ada config. Nah, kita klik dan ada PHP ini. Nah, kita klik. Nah, di sini kita Ctrl F dan cari PGSQL. Kita find. Nah, di sini ada ekstensi PDO PGSQL. Nah, di sini karena saya telah mengaktifkannya, yaitu titik koma yang ada di depan ini dihapus dan di bagian extension yang ini juga dihapus titik komanya. Nah, kalau sudah, tinggal di save Ctrl S atau di save, lalu nanti Apache-nya itu di stop dulu baru di start lagi. Oke, selanjutnya itu tahap pembuatan aplikasinya. Di sini saya telah membuat aplikasinya berbasis website menggunakan PHP. Jadi untuk langkah pertamanya itu kita melakukan koneksi ke database MySQL yang telah kita buat di localhost ppmadmin. Di sini saya membuat variabel untuk menampung koneksinya dengan nama con. Di sini ada MySQL Connect untuk mengkoneksikannya. Terus localhost di sini adalah hostnya, root di sini adalah username-nya. Terus di sini itu password. Dan di sini itu nama database-nya. Tadi kan yang telah kita buat itu adalah belajar. Nah, selanjutnya kita ambil data dari tabel pegawai, di mana tadi kan yang kita buat itu nama tabel pegawai. Dan kita select atau ambil data pegawai tersebut dengan query select. Dan di sini juga saya tampung dengan
variabel result. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi koneksi ke Postgre-nya dulu. Nah, di sini itu saya membuat konfigurasi koneksi di mana membuat variabel untuk mendeklarasikan nama hostnya, username-nya, password-nya, terus portnya juga, dan nama database-nya. Nah, nanti untuk mengkoneksikannya itu di bagian sini saya membuat variabel link di mana menggunakan pgconnect untuk mengkoneksikannya. Di sini saya membuat host dengan memanggilkan variabel yang sudah saya set di sini. Terus ada portnya, ini portnya bisa diganti dengan $port. Terus di sini database name-nya, username-nya, terus password-nya. Untuk selanjutnya kita akan menyiapkan query untuk menampilkan isi dari tabel bank. Tadi kan di PostgreSQL nama tabel kita adalah bank. Jadi menggunakan pg prepare, terus diikuti dengan koneksinya. Tadi kan kita tampung koneksinya dengan nama $link, terus query-nya di sini menggunakan query select bintang from di mana mengambil seluruh isi data dari tabel bank. Terus kalau sudah, kita akan mengeksekusi query yang telah disiapkan tersebut dengan parameter. Jadi menggunakan pg execute, lalu diikuti dengan koneksinya, terus query select-nya dan juga parameternya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya itu pembuatan tampilan halamannya. Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk mendukung tampilannya. Di sini saya membuatkan sebuah panel dan di dalam panel tersebut nanti ada sebuah tabel yang berisikan data dari tabel pegawai yang ada di database MySQL yang telah kita buat. Di sini saya membuat ada nama, NIK, alamat sesuai yang ada di tabel pegawai. Nah, di sini ada sebuah perulangan di mana mengembalikan array asosiatif dari baris yang sudah kita ambil. Nah, tadi kan $result di sini itu ngambil dari query select dari tabel yang ada di MySQL, yaitu tabel pegawai. Nah, nanti di sini juga ada perulangan increment untuk perulangan nomornya. Lalu nanti kita tampilkan dan bentuk baris, yaitu ada nama, NIK, dan alamat. Selanjutnya menampilkan tabel bank yang ada di database PostgreSQL. Saya membuatnya dalam bentuk panel. Nah, nanti di dalam itu ada sebuah tabel yang berisikan nama bank, nomor rekening, sesuai yang ada di database PostgreSQL. Nah, di sini juga ada sebuah perulangan, yaitu mengembalikan array asosiatif dari baris yang diambil. Nah, di sini kan ada $res. Nah, dia itu mengambil dari tabel bank yang telah kita buat query-nya di sini. Kemudian kita akan tampilkan dalam bentuk baris, yaitu nama banknya dan nomor rekeningnya seperti ini. Nah, setelah itu juga ada perulangan untuk nomornya, yaitu perulangan increment. Oke, untuk pembuatan aplikasinya sudah selesai, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini adalah data dari database MySQL, yaitu dari tabel pegawai, dan di sini data dari database PostgreSQL, yaitu tabel bank. Dan isi tabelnya itu sudah sesuai dengan yang ada di database masing-masing. Nah, kayak gini kan dari tabel pegawai ya, datanya itu sudah sesuai dengan yang ada di database yang telah kita buat. Nah, di sini juga dari tabel bank sesuai dengan yang telah kita buat di PostgreSQL, seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.